Mendengar hal itu, ketiga anak Dagruel pun bersumpah akan melaksanakan perintah Papa Dagruel dengan segenap jiwa raganya. Mendengar jawaban anaknya yang bodoh, Dagruel mengangguk dengan penuh kepuasan. Aku sedikit sedih karena tidak bisa melihat akhir perang besar ini. Baiklah, itu saja yang bisa Papa sampaikan kepada kalian semua. Sayonara minasan, Papa pulang dulu ke akhirat. Setelah Dagruel mengucapkan kata-kata perpisahannya itu, dalam sekejap Dagruel tersedot ke tanah dan menghilang begitu saja. Ketika anak Dagruel menangis histeris, Papa, papa, papa. dan dengan demikian invasi para pasukan Dagruel gagal. Malaikat yang menyerang juga sudah dikorbankan tanpa ada yang tersisa. Kini pasukan sekutu Rimuru dan Ruminas telah berhasil mempertahankan tanah air Ruberion tercinta. Saat suasana duka itu masih berlangsung, tiba-tiba Ruminas datang menghampiri Veldora. Apa maksudmu melakukan ini semua, Veldora? Melihat ekspresi Ruminas yang penuh emosi, Veldora pun heran. Suara dalam hati Veldora berkata, "Sial, kenapa rencana sempurnaku tidak bisa meluluhkan hati Ruminas? Apakah aku melakukan kesalahan?" Karena bingung mau mengatakan apa, Veldora dengan keringat dingin mengatakan, Ruminas, kali ini aku ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi kita bicarakan lain kali saja." Setelah mengatakan itu, Veldora langsung kabur dengan terbang berkecepatan tinggi, melebihi kecepatan saat bertarung melawan Dagruel. Saat melihat hal itu, Ruminas makin emosi. "Bajingan, dia lari lagi. Aku tidak akan memaafkan kadal idiot itu." Yari. Tepat hari kedua setelah deklarasi Velda, para warga negara Ingrasia jatuh ke dalam kekacauan. Ada orang yang melarikan diri demi kehidupan mereka, ada orang yang melakukan kerusuhan, dan ada juga orang yang menyambut kematian sesuai keinginan Velda. Sedangkan tugas Hinata dan kawan-kawan di sini adalah membimbing warga untuk berlindung sekaligus berusaha agar kecemasan warga tidak semakin menggila. Hinata merasa putus asa saat memahami situasi saat ini. Meskipun begitu, Hinata nggak mau menunjukkan kecemasannya karena takut para warga semakin gelisah. Kini gereja utama di Ingrasia dipenuhi dengan penduduk yang berlindung di dalamnya. Di situ Hinata didampingi Nicholas. Mereka berdua menjelaskan kepada warga jika masih ada harapan, yaitu Demon Lord Rimuru. Tapi semua warga nggak gampang percaya gitu aja, Pak, jika Rimuru masih hidup. Karena statusnya di sini, Hinata dan yang lain nggak bisa membuktikan ucapannya. Tiba-tiba di sana datang para perusuh. Mereka memfitnah Hinata sebagai penyihir yang kerjanya menipu pikiran orang-orang. Para perusuh juga berkata jika Hinata adalah orang yang akan membawa pada kehancuran. Dan yang memimpin perusuh itu adalah Pangeran Elric, anak dari pemimpin negara Ingrasia. Di situ Elric berkata, "Rakyatku, penyihir itu telah memfitnah diriku sehingga aku kehilangan posisi di dewan. Selain itu, dia membunuh ayahku, dan tanpa kalian sadari, sebenarnya dialah pembawa kekacauan dan kesedihan ke negara ini." Itulah kata-kata bijak dari Elric si konyol. Sumpah nggak logis menurut gua, Pak. Udah tahu Velda umumkan kiamat, masih aja sempet nuduh ginian. Kalau orang punya otak, jelas udah tahu kebohongan Elric, Pak. Di situ Elric dibantu oleh Rainer. Buat yang nggak tahu Rainer atau pengen tahu Elric, bisa lihat video gua yang bahas light novel, Pak. Di sini Rainer berusaha meyakinkan para warga dengan memperkuat perkataan Pangeran Elric. Oh iya, Pak, gua ingatkan lagi, jika yang membunuh raja atau bapaknya Elric itu sendiri adalah Rainer. Hal itu sengaja mereka lakukan agar Elric segera bisa menduduki jabatan menjadi raja yang baru. Di situ Hinata terus berpikir sambil menghela nafasnya. Masalahnya di sini adalah para warga nggak tahu kebusukan Pangeran Elric pada saat rapat dewan. Keluarga kerajaan nggak mau mengekspos hal tersebut karena bagi raja hal itu adalah aib, dan para warga cuma tahu jika Pangeran Elric adalah orang yang sopan, ramah, dan sangat populer di kalangan wanita. Di sini Elric bermaksud memanfaatkan kekacauan ini untuk membuat semua kesalahan dan kejahatannya dilupakan dari dunia ini. Sejumlah besar kesatria yang dipimpin oleh Rainer mulai mengepung gereja. Sontak Hinata dan kesatria suci yang lain merasa agak sedikit bingung karena di satu sisi mereka juga harus melindungi warga. Dengan terang-terangan, pria bernama Rainer, dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan duel 1 lawan 1 melawan Hinata. Melihat Rainer yang begitu sombong, salah satu bawahan Hinata yang bernama Fris dengan senang hati meladeni Rainer. Menurut Fris, tampaknya Rainer ingin menghapus aibnya karena mengompol saat di rapat dewan. Bagi Rainer, jika dia bisa mengalahkan Hinata di depan semua orang, maka namanya juga bisa bersih. Saat tahu motif Rainer melakukan ini,
Seorang pria bernama Nicholas berkata, "Dia tidak bisa dimaafkan. Kita harus membunuhnya. Orang rendahan itu pantas mati." Setelah mengatakan itu, Nicholas pun mulai menghampiri Rainer. Tapi hal itu dihentikan oleh Leonard. Leonard mengatakan, "Tunggu dulu Nicholas. Jika kau melakukannya, maka kau sama saja mempermudah musuh melakukan sandiwaranya." Hinata sudah membulatkan tekadnya untuk menghadapi musuh sendirian. Sedangkan para bawahannya disuruh untuk memperkuat pertahanan untuk melindungi para warga. Di masa darurat ini, di mana orang harus berpikir tentang tindakan melawan malaikat dan Velda, masih ada saja orang yang melakukan tindakan yang benar-benar bodoh seperti Rainer dan Elric. Aduh, nggak paham lagi gua, Pak. Di situ Nicholas sempat mencoba menghentikan Hinata, tapi Hinata berkata, "Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk mati." Dengan mengorbankan tubuhnya untuk mengulur waktu, Hinata disiksa begitu sadis oleh Rainer. Alhasil, pakaian Hinata compang-camping, bahkan robek. Memar hitam juga terlihat di sekujur tubuhnya. Segala tendangan dan pukulan hingga jari Hinata patah. Tapi anehnya, tidak ada yang menyiksa wajah Hinata. Melihat keadaan Hinata yang udah babak belur, Nicholas pun berteriak, "Hinata sama." Di situ Rainer tertawa. Wahahaha. "Hinata, kau lebih cocok berguling-guling di tanah." Seketika, Leonard emosi. "Bajingan kau Rainer, bukankah ini pertarungan 1 lawan 1 yang adil?" Rainer pun melihat Hinata dan dia pun menjawab, "Jika kau menangis dan memohon ampunan, maka aku akan menunda kematianmu Hinata." Melihat hal itu, Freeze tanpa banyak bacot langsung menarik pedangnya. Tapi Hinata menghentikan tindakan Freeze tersebut. Hinata yang terbaring di tanah mulai berdiri sambil terhuyung-huyung. Melihat Hinata yang masih sanggup berdiri, Rainer makin tertawa. Wahahaha. "Tidak peduli berapa kali pun kau mencoba, kau tidak akan bisa menang melawanku. Namun jika itu maumu, aku bisa menyiksamu lagi Hinata." Sebelum Rainer menyerang Hinata, Rainer membisikkan Hinata, "Jangan melawan jika kau tidak ingin diserang oleh semua orang sekaligus." Tanpa banyak mikir, Hinata menuruti ucapan Rainer. Rainer pun mulai menyiksa Hinata lagi. Tapi Rainer tidak mau melukai wajah Hinata. Tujuan Rainer melakukan itu adalah karena dia memiliki fetis melihat wajah cantik Hinata yang mendesak kesakitan. Rainer tidak takut dengan para ksatria suci, karena kini dia membawa 4.000 pasukan ditambah 300 ksatria negara Ingrasia. Tapi tiba-tiba, ting! Pedang Rainer ditangkis seseorang, dan dia adalah Masayuki. Masayuki berkata, "Hinata Nechan, aku datang untuk membantumu." Semua warga yang melihat hal itu langsung berteriak, Masayuki sama telah kembali. Masayuki, Masayuki. Rainer yang melihat Masayuki matanya langsung melotot. Mendengar semua sorakan itu, Masayuki melakukan apa yang diperintahkan Rimuru, yaitu dia memiringkan lehernya lalu mengarahkan pandangan ke bawah sekitar 2 detik. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke depan untuk menatap orang-orang. Hanya dengan melakukan itu, tingkat kegembiraan para warga semakin meningkat. Sebelum perang besar ini dimulai, Masayuki sudah dipanggil oleh Rimuru untuk mendatangi setiap negara dengan tujuan menenangkan hati orang-orang. Di situ juga Diablo memuji Masayuki. Fu. Seperti yang diharapkan dari Masayuki Dono, kau lebih baik daripada iblis dalam hal menenangkan pikiran orang lain. Aku mengagumimu Masayuki. Mendengar hal tersebut, Masayuki tidak bahagia sama sekali dipuji Diablo. Namun untuk beberapa alasan, Diablo anehnya senang dengan sifat Masayuki. Diablo juga berkata, "Jika Masayuki-san pergi ke banyak negara, maka Anda memerlukan pendamping." Diablo pun memanggil bawahannya yaitu Venom. Berkat Venom juga, Masayuki bisa pergi ke segala tempat dengan cepat melalui teleport. Di hari kedua, ketika Velda menyatakan bahwa Rimuru dikalahkan, Masayuki dengan mudahnya menghilangkan semua keresahan warga dengan pidato singkatnya. Bagi Masayuki, jika Rimuru benar-benar mati, maka bawahan Rimuru akan bertindak lebih barbar lagi. Namun sampai saat ini, tidak ada bawahan Rimuru yang bertindak aneh. Hal itu membuat Masayuki yakin jika Rimuru masih hidup. Meski sudah terbiasa dengan ketegangan, Masayuki tetaplah Masayuki. Masayuki tetaplah seorang yang pemalu. Saat Masayuki tiba di Ingrasia, semua mata tertuju padanya. Masayuki mulai menyadarkan semua orang dengan pidatonya. Karena kata-kata tenang Masayuki, orang-orang pun mendapatkan kembali pikiran tenang mereka. Kini semua orang mulai berpikir, mengapa Hinata berperang melawan Rainer? Apakah penjahat yang membunuh raja benar-benar Hinata? Pertanyaan itu terus bermunculan di kepala para warga Ingrasia. Namun di situ, Rainer juga mulai bersandiwara dengan mendekati Masayuki. "Yari, ternyata Masayuki Dono. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Namaku Rainer. Apakah kau mengingatku? Saat ini aku..." Ucapan Rainer tiba-tiba terhenti.
Karena nggak lama datang salah satu prajurit bersujud dan minta maaf di hadapan Masayuki. Prajurit itu mengatakan jika Rainer telah berbuat dosa besar yaitu membunuh raja. Saat tahu rahasianya dibocorkan, Rainer langsung emosi. Dia berpikir untuk membunuh anak buahnya. Namun Rainer nggak bisa melakukan hal tersebut karena Rainer dihalangi oleh banyak orang yang berada mengelilingi Masayuki. Di situ juga Pangeran Elric langsung mengakui dosa-dosanya. Sontak saja Masayuki heran, kenapa hal yang ribet bisa selesai semudah ini. Jadi sebenarnya Masayuki belum menyadari jika dia telah membangkitkan skill barunya yang bernama Mesias. Dengan skill itu, maka orang yang memiliki dosa akan mengakui dosanya tanpa ditanya. Jadi Pak, orang-orang yang memiliki mental lemah saat mendengar ucapan Masayuki atau pidato Masayuki atau bahkan pertanyaan gak jelas Masayuki, maka orang itu akan mengakui kesalahannya. Sedangkan Rainer yang memiliki mental kuat, dia tidak terpengaruh oleh skill Mesias Masayuki ini. Tapi tetap saja, Rainer gak memiliki hak untuk membela diri. Ya gimana mau membela dirinya sendiri Pak, jika semua pasukannya, bahkan Elric sudah mengakui kejahatannya. Kini yang Rainer rasakan adalah emosi yang meluap-luap dalam dirinya. Usaha yang dia lakukan untuk menaikkan reputasinya berakhir dengan kegagalan. Rainer yang tidak memiliki rencana lain pun akhirnya berteriak, "Shinde!" Rainer berlari sambil memegang pedangnya menghampiri Masayuki dengan niat membunuhnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Amin. Bye bye.